Baik, pada video kali ini Ibu akan menerangkan mengenai bentuk molekul turunan masing-masing domain. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk molekul dasar gitu ya, sekarang bentuk molekul turunannya. Nah, kalau ada domain 4, tetap dengan lambang AXM, EN gitu ya. A adalah simbol atom pusat, X adalah simbol untuk PEI, M adalah jumlah PEI, E adalah simbol untuk PEB, pasangan elektron bebas, N adalah jumlah PEB. Ada jumlah PEI, ada jumlah PEB, ada lambang molekul, ada geometri molekul, dan contohnya. Ya, pertama, kalau jumlah PEI-nya 4, PEB-nya 0, artinya di dalam molekul itu hanya ada PEI dan tidak memiliki PEB gitu ya. Lambang molekulnya AX4, kita sudah pelajari bahwa bentuknya adalah tetrahedral. Contohnya adalah CH4. Kita hitung elektron valensi C4, elektron valensi H1 kali 4, yaitu 4 ditambah 1 kali 4 sama dengan 8 elektron valensi atau 4 elektron pasangan elektron. Nah, seperti ini kan gambarnya, gitu ya. Nah, kemudian karena di sini ada 4 pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas, maka bentuknya adalah tetrahedral seperti ini. Kemudian kalau jumlah PEI-nya 3, jumlah PEB-nya 1, lambang molekulnya AX3E gitu ya. Jadi tetap domainnya tetap 3 tambah 1, tetap pada domain 4, tapi sekarang PEI yang semula 4, sekarang jadi 3 karena PEB-nya dan jumlahnya 1 gitu ya. Ternyata bentuk molekulnya jadi trigonal piramida. Contoh molekulnya adalah NH3. Nah, yang dulu N, elektron valensinya 5, H 1 kali 3, 5 tambah 3 sama dengan 8, atau ada 4 pasang elektron. Kemudian dipasangkan NH3, tetangganya ada 3, ada 1 PEB, gitu ya, pas ya, berarti ada 3 PEI, 1, 2, 3, dan 1 PEB. Bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Kok bisa seperti itu? Ya, sebenarnya bentuk dasarnya adalah tetrahedral seperti ini karena domain 4 gitu ya. Tapi karena bentuk molekul itu PEB tidak dilibatkan, jadi pasangan elektron bebas ini dianggap tidak ada gitu ya, dituliskan seperti ini, makanya bentuknya hanya piramida ini ya, bagian ini X X X M ya. Lagi, kalau jumlah PEI-nya 2, ya, kemudian jumlah PEB-nya 2, maka lambang molekulnya adalah AX2E2. Wah, ternyata bentuknya adalah bentuk huruf V. Contohnya apa? Contohnya pada molekul H2O. Ya. Hitung dulu, kita gambar. H, elektron valensinya 1, jumlahnya 2, berarti 1 kali 2, ditambah O, elektron valensinya 6, berarti 2 tambah 6, 8. Dibagi dengan 2, ada 4 pasang elektron. Digambar dulu, O, H, H, ya. Kemudian 1, 2 ikatan, pasangan elektron ikatan, dan 1, 2 pasangan elektron bebas. Makanya AX2E2. Gitu. Bentuknya bagaimana? Sama, nak. Jadi yang semula sebenarnya dia 4 domain ya, tetrahedral gitu ya, tetrahedral. Tapi karena 2 pasang elektronnya adalah pasang elektron bebas, maka dia tidak diperhitungkan dalam bentuk molekul. Nah, bentuknya V seperti ini. Ini V. Boleh bentuknya V-nya di sini juga boleh. Berarti yang hilang ini dengan ini boleh ya. Oke. Sekarang adalah domain 5. AXMEN tetap. Ya, lambangnya diingat. Jumlah PI-nya 5, jumlah PEB-nya 0, lambangnya AX5. Bentuk geometrinya kita sudah belajar yaitu trigonal bipiramida. Contohnya adalah PF5. Jadi kita hitung P, elektron valensinya 5, F7 kali 5, berarti ada 40 elektron valensi atau 20 pasang elektron. Tapi yang jadi fokus utama kita adalah yang atom pusat punya 1, 2, 3, 4, 5. Gambarnya apa? Trigonal bipiramida seperti ini. Ya. Kemudian kalau turunannya sekarang PEI-nya jadi 4 karena PEB-nya ada 1, pasangan elektron bebasnya ada 1 gitu ya. Lambangnya adalah AX4E.
geometri molekulnya disebut sebagai tetrahedral terdistorsi atau disebut sebagai sisau atau jungkat-jungkit ya, karena kayak jungkat-jungkitnya mainan anak TK itu ya. Nah, contohnya apa? Contoh molekulnya adalah SF4. S elektron valensinya 6, F 7 kali 4, 34 elektron valensi, berarti ada 17 pasangan elektron gitu ya. F diletakkan dulu, kemudian di 1, 2, 3, 4 ya, kemudian masih sisa 13 dipasangkan di F dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, terus masih sisa 1 diberikan ke S. Nah, sekarang kan ketahuan kalau pasangan elektron bebasnya S ini adalah satu pasang, sedangkan pasangan elektron ikatannya 1, 2, 3, 4. Nah, bentuknya jadi seperti ini gitu ya. Semula seperti ini tetap sebenarnya dia adalah domain 5, tapi satu pasang elektronnya itu adalah elektron bebas, jadi tidak diperhitungkan. Jadi ini yang hilang di bagian sini. Maka gambarnya kan seperti ini. Kalau digambar dilihat ya, seperti jungkat-jungkit. Ini bagian jungkat-jungkitnya itu, terus ini bagian penyangganya, kayak di TK-TK itu ya. Kalian bisa bayangkan ya. Kemudian lagi ada PEI 3, PEB-nya 2. Jadi AX3E2. Bentuknya apa? Bentuknya adalah huruf T. Contohnya apa? ClF3. Nah, kita gambarkan dulu. Cl elektron valensinya 7, F7 kali 3 berarti 21 tambah 7, 28 elektron valensi atau 14 pasang elektron. Cl ada di tengah, kemudian F ada 3 ya, kemudian dipasangkan dulu 1, 1, 1, kan ada 14, berarti kurang 11, berarti 12, 1, 2, 3, 4, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kemudian 14, 15, bentar. Oke, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Salah hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya, 14 ya. Jadi dipasangkan satu-satu dulu dengan F. Kemudian elektron valensinya F dipenuhi dulu, baru sisanya diletakkan di atom pusatnya. Nah, ketahuan pasangan elektron bebasnya kan 2, benar kan? Kemudian pasangan elektron ikatannya ada 3. Gitu. Nah, ini akhirnya pasangan elektron bebasnya berarti tidak diperhitungkan, berarti ada 2 atom yang hilang gambarnya, berarti ini yang hilang. Di sini bentuknya kan domain 5 seperti trigonal bipiramida, tapi ini yang hilang jadinya. Akhirnya bentuknya seperti huruf T, seperti ini kan. Kalau diputar itu kan seperti huruf T, gitu ya. Kemudian ada, kalau jumlah PI-nya 2, sekarang PEB-nya yang 3. Gitu ya, berarti AX AX2 E3. Nah, ini salah. Ini berarti AX2 E3. AX2E3 maka bentuknya adalah linier. Contohnya adalah pada molekul I3-min. Gimana cara menghitung I3-min? Kita hitung I itu elektron valensinya 7, ya kan? Ini ada 3, berarti ada 7 kali 3 sama dengan 21. Karena min itu menangkap 1 elektron, maka ditambah 1. Ya, berarti 7 kali 3, 21 tambah 1 sama dengan 22 elektron valensi, ada 11 pasang elektron. Nah, I dijajar 33, kemudian dipasangkan 1, gini ya, 1 pasang elektron ikatan, 1 pasang elektron ikatan di sini, berarti ada 1, 2, berarti kan masih sisa 9 kan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu kan, ditaruh di seputaran atom tetangga dulu,
9, 10, 11. Nah, sekarang ketahuan pasangan elektron ikatannya ada 2 di sini ya, 1, 2. Pasangan elektron bebasnya ada berapa? 3 di sekitar atom pusatnya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Sebenarnya domainnya tetap 5, trigonal bipiramida, tapi hilang 3. Mana yang hilang? Yang hilang adalah bagian ekuatorial ini, yang bagian mendasar ini. Jadinya tinggal linier, lurus. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke domain 6. Jika jumlah PE-nya 6, jumlah PEB-nya 0, maka lambangnya adalah AX6. Geometrinya kita sudah belajar, yaitu namanya oktahedral. Contohnya pada SF6. Kita lihat. S, elektron valensinya 6, F 7 kali 6. Tujuh kali 6 ini ya. Nah, 7 kali 6 itu 42. Berarti 42 tambah 6, 48. Dibagi 2 ada 24 pasang elektron. Nanti. Nah, dijajar-jajar dulu S. Tetangganya ada 6F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Dikasih satu pasang dulu. Berarti kan ada 6 pasang. Baru sisa berapa kalau ini 6 pasang? 18 pasang kan. Ditaruh di seputaran F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti ini tidak ada elektron bebasnya di sekitar atom S. Maka kahedral ya, bentuk molekulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kalau jumlah PE-nya sekarang berkurang jadi 5 karena PEB-nya ada 1 gitu ya. Maka lambangnya adalah AX5E atau AX5E1. Bentuknya ternyata piramida segi 4. Contohnya pada BRF5. Ini BRF5. BR itu 7, F5 berarti 7 kali 5. 7 tambah 35 sama dengan 42. Ada 21 pasang elektron. BR sebagai atom pusat di sini. Terus F dijejer-jejer sebagai tetangganya, dikasih satu pasang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang kan sudah? Berarti sisa 16 pasang ditaruh di atom tetangga. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, padahal 21. Maka yang satu ditaruh di atom pusat BR. Ya, berarti ketahuan sekarang pasangan elektron bebasnya ada 1 di sini. Pasangan elektron ikatannya ada 5, 1, 2, 3, 4. Nah, bentuknya apa? Bentuknya piramida segi 4. Nah, domainnya kan sebenarnya seperti ini toh, tapi dihapus 1. Yang dihapus 1 mana? Bagian aksial ini, bagian yang vertikal ini. Nah, ini. Jadi dia sebagai pasangan elektron bebas di sini. Tidak diperhitungkan dalam bentuk molekul. Kemudian kalau jumlah PEI-nya ada 4, kemudian PEB-nya ada 2, maka rumusnya adalah lambang molekulnya adalah AX4E2. Bentuknya apa? Bentuknya adalah segi 4 planar. Ya. Segi 4 planar. Contohnya pada xenon F4. Nah, xenon itu kan golongan 8, tapi ini ada kemungkinan untuk berikatan. Ya, xenon F4. Xenon F4, kita hitung xenon 8, F itu 7 kali 4, 7 kali 4, berarti 28 tambah 8, 36, dibagi 2 ada 18 pasang elektron. Gitu ya. Nah, kita masukkan dulu xenon, kemudian 4 pasang, 1, 2, 3, 4. Diberi satu ikatan dulu, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kemudian 17, 18 baru di sini. Nah, ketahuan di sini pasangan elektron bebasnya ada 2, pasangan elektron ikatannya ada 4. Bentuknya adalah segi 4 datar ini.
Nah, kan sebenarnya bentuknya kan seperti ini, bentuknya seperti oktahedral gitu kan, tapi dua pasang elektron bebasnya ditiadakan. Nah, yang bagian atas sama bagian bawah, gitu ya. Oke, nanti dipelajari di PPT-nya Bu Erna lagi. Jadi kesimpulannya adalah kita punya domain 2, 3, 4, 5, dan juga 6 gitu ya, yang sering kali muncul. Sebenarnya juga ada domain 7 tapi jarang keluar. Nah, domain 2 itu kita punya AX2, berarti ikatan PI-nya 2, pasangan elektron bebasnya 0, maka bentuknya linier, sudutnya 180 derajat. Kemudian ada domain 3, mulai dari AX3, di mana PI-nya 3, PEB-nya 0, maka itu bentuk molekulnya adalah trigonal sama sisi atau trigonal segitiga datar gitu ya, trigonal planar. Maka 120 derajat Celcius sudut ikatannya bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian turunannya dari domain 3 ada AX2E1 di mana PEI-nya 2, PEB-nya 1, bentuknya adalah V bengkok. Berarti kurang dari 120 derajat Celcius. 20 derajat. Kemudian ada domain 4. Kalau domain 4 bentuk molekul dasarnya adalah AX4 di mana jumlah PEI-nya 4, PEB-nya 0 disebut sebagai bentuk molekul tetrahedral, sudut ikatannya 109,5 derajat Celcius. Bentuknya seperti ini ya. Ini ke pusatnya, kemudian ke atas, ke samping, ke belakang, ke depan. Ya. Kemudian tetap pada domain 4 tapi turunannya yaitu AX3E1 di mana PEI jumlahnya 3, PEB jumlahnya 1. Bentuknya trigonal piramida, sudutnya kurang dari 109,5. Nah, ini hilang satu di sini. Bentuknya tetap piramida seperti ini. Ya. Kemudian tetap pada domain 4 turunannya yaitu AX2E2 di mana PI-nya 2, PEB-nya 2. Bentuknya ternyata bentuk huruf V. Kurang dari 109,5 derajat Celcius. Ini ya, tetap bentuk molekul dasarnya adalah tetrahedral, tapi hilang 2 karena PEB tidak diperhitungkan. Jadi ya bentuknya. Kemudian domain 5. Domain 5 itu ada AX5 bentuk molekul dasarnya, di mana jumlah PI-nya 5, maka namanya trigonal bipiramida. Seperti ini bentuknya. AX terus turunannya domain 5 ada AX4E1 berarti PEI-nya 4, PEB-nya 1. Bentuknya ini sisau atau tetrahedral terdistorsi. Kelihatan kan seperti jungkat-jungkitnya di TK itu ya. Nah, kemudian tetap pada domain 5 turunannya yaitu AX3E2 berarti jumlah PEI-nya 3, jumlah PEB-nya 2, ternyata bentuknya adalah bentuk T. Nah, ini kan bentuk T ini yang hilang berarti di sini. Bentuknya tetap domain 5 tapi yang hilang di sini bentuknya itu T. Gitu ya. Kemudian turunan domain 5 lagi AX2E3. Berarti ada 2 pasangan elektron ikatan, ada 3 pasangan elektron bebas, bentuknya ternyata linier gitu ya. Hilang di sini yang bagian mendatarnya ini karena pasangan elektron bebasnya ada 3. Nah, ini linier gitu ya. Kemudian AX6 AX6 bentuk molekul dasarnya kalau PEI-nya jumlahnya 6, PEB-nya 0, maka di bentuk molekulnya adalah oktahedral. Bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau turunannya jadi AX5E1 gitu ya, PEB-nya ada 5, PEI-nya ada 5, PEB-nya 1, maka hilang 1 bagian aksial, bagian vertikal ini hilang 1, akhirnya jadi segi 4 piramida atau piramida segi 4 gitu. Kemudian turunannya lagi dari domain 6 AX4E2 berarti ada 4 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Ternyata segi 4 planar, hilang yang bagian atas, yang bagian bawah. Gitu ya. Oke. Kalian bisa gambarkan ini di buku kalian gitu ya, atau kalian beli plastisin malam itu untuk kemudian ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi dan kalian bisa foto sendiri gitu ya. Ini kalau kita tidak masa pandemi ini bisa menggunakan molding seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu harapkan kalian tetap mempelajari video dan juga materi yang akan Ibu berikan ya.